Assalamualaikum. Halo teman-teman, di video kali ini ada dua resep kolak biji salak. Yang pertama berbahan dasar tepung beras ketan dan yang kedua berbahan dasar ubi ungu. Nah, buat yang penasaran gimana sih cara buatnya? Tonton terus ya. Oke. Bahan-bahannya. Bahan yang pertama, 250 gram beras ketan putih. Bahan berikutnya ada garam, air kurang lebih 200 ml, dan aneka warna dari pewarna makanan. Untuk bahan kuahnya, di sini aku pakai 200 gram gula pasir, 2 lembar daun pandan, dan 1 liter air. Untuk bahan kuah santannya, di sini aku pakai 2 saset santan instan, 1 lembar daun pandan, sedikit garam, dan yang terakhir 200 ml air. Lebih jelasnya ada di box deskripsi ya. Cara membuatnya. Langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan tepung beras ketannya. Masukkan juga garam, lalu aduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, tuang air panas secara bertahap sembari diaduk. Aduk sampai adonannya kalis. Jika sudah kalis, langkah berikutnya bagi adonan menjadi 4 bagian atau bagi sesuai banyaknya warna yang akan dipakai. Cukup dengan 2 tetes pewarna di setiap bagian. Di sini aku pakai warna hijau, merah muda, oranye, dan juga ungu. Jika sudah diberi warna, langkah berikutnya, lumuri terlebih dahulu tangan menggunakan tepung agar tidak lengket, lalu ambil sedikit adonan dan pulung. Besar kecilnya adonan opsional ya. Lakukan sampai selesai. Jika sudah selesai seperti di video, sisihkan terlebih dahulu ya. Langkah berikutnya, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir, masukkan pandan dan juga air. Lalu aduk sampai gulanya larut. Jika sudah larut, didihkan di atas api sedang cenderung kecil, sembari diaduk agar bagian bawahnya itu tidak cepat gosong. Jika sudah mulai mendidih, masukkan adonan pelanginya. Masukkan satu persatu agar tidak lengket satu sama lain. Masak adonan pelanginya sampai matang mengapung ya. Jika sudah matang mengapung dan airnya juga sudah mendidih, langkah berikutnya, tuang larutan tepung maizena. Ini berfungsi sebagai pengental. Lalu aduk kembali, jangan sampai larutan tepung maizenanya menggumpal ya. Jika sudah mendidih dan mengental, tandanya sudah jadi. Langkah berikutnya membuat kuah santan. Tuang 200 ml air, masukkan sedikit garam, dan masukkan 2 saset santan instan. Dan yang terakhir, masukkan daun pandan. Lalu aduk sampai tercampur rata dan didihkan menggunakan api sedang cenderung kecil.
Jika sudah tercampur rata dan juga sudah mendidih, langkah berikutnya kita racik. Langkah pertama, masukkan kuah pelanginya. Banyak sedikitnya sesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Jika sudah, tuang kuah santan di atasnya. Bubur pelanginya siap disajikan. Dan tara, alhamdulillah bubur pelanginya sudah jadi. Gimana teman-teman? Buatnya mudah kan? Bahan-bahannya. Bahan yang pertama, 500 gram ubi ungu yang sudah dikukus. Bahan berikutnya, 10 sendok makan tepung tapioka, 200 gram gula pasir, 1 liter air, sedikit garam, 2 lembar daun pandan. Karena ubi yang aku pakai tidak full warna ungu, jadi di sini aku tambah pewarna makanan. Untuk kuah santannya di sini aku pakai 400 ml santan kental, 2 lembar daun pandan. Agar ada rasa gurih di sini aku tambah garam. Lebih jelasnya ada di box deskripsi ya. Cara membuatnya. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan ubi ungu yang sudah dikukus. Jika sudah, lalu haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan gelas. Bisa juga menggunakan batu ulegan atau chopper. Jika sudah setengah halus, langkah berikutnya masukkan gula pasir kira-kira 2 sendok makan. Ini agar biji salaknya manis. Masukkan juga garam. Lalu haluskan kembali sampai tercampur rata. Jika sudah, langkah berikutnya masukkan tepung tapioka. Masukkan secara bertahap. Lalu aduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti di video, langkah berikutnya diberi pewarna makanan. Tapi jika teman-teman pakai ubi ungu yang full ungu, bisa di skip ya pewarna makanannya. Ini diaduk sampai tercampur rata. Jika dirasa susah menggunakan spatula, bisa menggunakan tangan. Pastikan sudah cuci tangan ya. Tekan-tekan adonan sampai adonannya kalis dan siap dibentuk. Untuk adonan yang bagus seperti di video ya. Jika dibulatkan atau dipulung, hasilnya mulus, tidak retak. Kira-kira seperti ini. Jika adonan teman-teman yang dihasilkan retak tidak mulus, bisa ditambah dengan beberapa sendok makan air ya. Bentuk adonan sampai selesai. Jika sudah selesai, langkah berikutnya membuat kuah kolaknya. Yang pertama, masukkan gula pasir. Masukkan daun pandan. Lalu aduk sampai tercampur rata dan sampai mendidih. Jika sudah mendidih, langkah berikutnya masukkan biji salak ubi ungunya. Jika sudah, masak kembali sampai mendidih, sampai biji salaknya matang mengapung.
Jika sudah matang mengapung seperti di video, langkah berikutnya masukkan larutan tepung tapioka, lalu aduk sampai tercampur rata. Jika sudah mengental seperti di video, tandanya sudah jadi. Langkah berikutnya membuat kuah santan. Masukkan 400 ml santan. Masukkan garam. Masukkan daun pandan. Lalu aduk sampai garamnya larut dan sampai mendidih. Jika sudah mendidih seperti di video, matikan kompor. Kolak biji salaknya siap diracik. Langkah pertama, siapkan mangkok. Masukkan kolak biji salaknya. Banyak sedikitnya sesuaikan dengan selera ya. Jika sudah, lalu tuang kuah santan di atasnya. Kolak biji salak ubi ungu pun siap dihidangkan. Dan tara, alhamdulillah kolak biji salak ubi ungunya sudah jadi. Gimana teman-teman? Buatnya mudah kan? Ini bisa banget buat ide jualan atau buat dimakan sendiri. Untuk aromanya ini wangi banget. Waktu aku coba rasanya enak. Rasa kuahnya manisnya pas. Untuk tekstur biji salaknya juga tidak terlalu kenyal dan tidak terlalu keras. Tapi empuk. Ada rasa gurihnya juga. Ini sih wajib banget buat teman-teman coba. Sudah dulu ya, semoga bermanfaat. Dan buat teman-temanku tercinta, jangan lupa ya, like, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum. Dadah.